Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Benih Siapa di Rahim Istriku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silakan buka linknya di deskripsi ya. Mulai sekarang aku gak mau tergantung kepada siapapun, Kak. Mau berusaha apa-apa sendiri. Kak Dimas malah terkekeh. Memangnya bisa? Kesal, itu reaksiku mendengar pertanyaan tersebut. Lebih baik buru-buru pergi daripada panjang urusannya. Berjalan sendiri menyusuri koridor rumah sakit menuju poli ibu dan anak, menemui Dokter Kayla. Dan ketika menoleh ke belakang, ternyata Kak Dimas tidak mengikuti. Baguslah, biar aku bisa membuktikan kalau aku juga bisa mandiri. Sesampainya di poli yang kutuju, seorang perawat menyapa dan memintaku mengisi data pasien, menimbang berat badan, mengukur tekanan darah, kemudian menyuruhku menunggu karena hari ini mendapatkan giliran ketiga. Duduk sendiri di kursi panjang, menoleh ke kanan dan ke kiri. Semua pasien di sini didampingi oleh suami-suaminya, hanya aku saja yang datang sendiri, tanpa didampingi keluarga apalagi suami. Rasa sesak tiba-tiba menderah, rasanya takdir begitu kejam kepadaku. Astagfirullahalazim, meraup wajah sambil beristighfar berkali-kali. Aku harus sabar, ini semua ujian. Allah tidak pernah menguji kesabaran seorang hamba di luar batas kemampuan hambanya. Tuhan memberiku ujian seperti ini karena pasti aku sanggup menghadapinya. Mengelus perut, merasakan tendangan calon anakku yang begitu aktif. Jangan sampai dia ikut merasakan apa yang sedang mendera hatiku saat ini. Aku hanya ingin dia bahagia. Ibu Rania Humairah, asisten Dokter Kayla memanggilku dari muka pintu. Lekas diri ini berdiri, berjalan pelan menuju kamar periksa sambil memegangi perut yang kian membukit. Dan seperti biasa, Dokter Kayla yang notabene adalah calon tantaku sendiri menyambut dengan ramah kedatanganku. Silakan berbaring ya Bu, ucap asisten dokter setelah kami berbasa-basi sebentar. Aku mengikuti semua komando perawat dan Dokter Kayla lekas menghampiri. Menggerakkan transduser di atas perut sambil matanya tetap fokus ke layar. Laki-laki ya Ran, calon anak kamu. Lihat wajahnya mirip banget Mas Aziz, ucap Dokter Kayla seraya memperbesar gambar di layar. Aku mengambil napas berat. Kenapa mesti mirip Mas Aziz? Dia tidak mengakui anak ini. Tetapi kenapa justru wajahnya mirip sekali dengan sang ayah? Apa mungkin Allah ingin menunjukkan kalau dia benar-benar anak Mas Aziz? Kalau bisa, awal bulan kita adakan jadwal operasi sesaran. Jangan nunggu sampai kontraksi. Katanya lagi, membuat dahi ini berkerut. Memangnya nggak bisa lahiran normal, Kak? Bisa sih, tapi kalau saran saya, mendingan kamu melahirkan lewat operasi saja, Ran. Soalnya, dia menggantung kalimat, membuat diri ini kian penasaran. Soalnya kenapa, Kak? Maaf banget ya, Ran, bukannya saya mencampuri urusan kamu, tapi kamu dan Aziz ini kan sudah resmi bercerai di mata agama. Dan tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Jadi kalau kamu melahirkan secara operasi, jalan lahir kamu masih utuh, tidak berubah. Kamu paham kan dengan arah pembicaraan saya kemana? Saya berani menyarankan seperti ini karena saya ini kan calon tante kamu, Ran. Aku mengaku paham. Apalagi sepertinya sudah ada yang siap menjadi calon papanya dedek bayi. Dia menatapku menggoda. Kakak, lagian siapa yang mau sama janda beranak satu seperti aku, Kak? Ngarang aja. Pokoknya ada, Mas Dimas juga tahu siapa dia. Aku semakin bingung dibuatnya. Berjalan mondar-mandir di halaman sebuah pusat perbelanjaan. Luntang-lantung jadi budak Rafika setiap hari. Andai saja pria sialan itu tidak memecatku, pasti keadaanku tidak akan seperti ini, menjadi supir serta bodyguard Rafika, disuruh-suruh layaknya seorang budak yang tidak memiliki kebebasan. Kalau melawan, angsuran mobil tidak dia bayar, amsyong kan? Saat sedang duduk terpaku menatap layar ponsel yang sedang dalam genggaman, fokusku terpecah melihat sepasang manusia yang sedang berjalan menuju toko souvenir, sambil bercanda ria mesra seolah dunia milik mereka berdua. Mataku memicing, mencoba memastikan kalau dia adalah lelaki yang biasa jalan dengan Rania mantan istriku. Dan perempuan yang ada di sebelahnya, dia adalah keponakannya Bu Angger. Dokter sok tahu yang dulu pernah menegurku karena dia bilang aku telah menuduh Rania berselingkuh. Sepertinya pemandangan indah itu bakalan seru kalau aku menghampiri dan menegur mereka, mengadakan siaran langsung supaya Rania melihat.
dan tahu siapa sebenarnya orang yang selalu diagung-agungkan. Hahaha, tertawa jahat sekaligus puas melihat pemandangan langka itu. Akan kubuat malu mereka semua supaya tahu siapa Aziz sebenarnya dan tidak lagi bisa berbuat macam-macam. Kunyalakan video siaran langsung di sebuah sosial media, mengarahkan kamera ke arah dua makhluk sok suci itu seraya menghampiri. "Dimas, laki-laki mesum, apa kabar?" Sapaku sembari tetap fokus mengarahkan kamera. Pria berambut cepak itu menoleh, menatap sinis ke arahku, menyenangkan melihat ekspresi jengkelnya. "Lihat Rania, pacar kamu, pasangan kamu yang selalu kamu puja-puja, sedang jalan bersama seorang wanita. Mantap kan? Padahal wanita ini yang selalu membela kamu di depan ibu. Ternyata dia aslinya pahlawan bertopeng." Cicitku panjang lebar, tertawa puas melihat ekspresi keduanya. Apalagi jika memikirkan ekspresi Rania di rumah. Pasti saat ini dia sedang menangis terseduh karena ternyata diam-diam orang yang dia sayangi telah berkhianat. Pengkhianatan yang dikhianati kamu, Ran. Kasian. "Kamu ini ngomong apa, Aziz? Jaga mulut kamu. Ini tempat umum. Jangan sampai saya marah dan menghabisi kamu di tempat ini." Sungutnya. Amazing. "Kenapa? Malu ya?" Menatap mencemooh ke arah dia. Para pengunjung yang berada di sekitar toko souvenir perlahan mulai menyemut mengerubungi kami. Ingin melihat apa yang terjadi, dan aku sangat senang jika semakin banyak yang menonton pertunjukan ini. Semakin ramai, semakin memacu adrenalin. Terlebih lagi Dimas yang semakin merasa dipermalukan. Ladies and gentlemen, sekarang perhatikan pasangan mesum ini. Perhatikan wajahnya baik-baik, supaya anak-anak kalian tidak menjadi korban. Jangan seperti saya. Istri saya dihamili oleh pria itu, menunjuk wajah Dimas yang sudah memerah padam. Lalu dia meninggalkan istri saya begitu saja dan kejamnya, malah justru saya yang harus bertanggung jawab. Berpura-pura sedih. Sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Hebat kan? Aziz Syafi'i adalah aktor terhebat serta tampan di sepanjang musim. Brak! Berjingkit kaget ketika dia tiba-tiba merebut ponsel mahalku, melemparkannya ke lantai hingga hancur terberai. "Kamu tahu nggak, itu ponsel harganya berapa?" Berangku, menarik kasar kerah baju Dimas. "Ya, harganya mahal, bahkan lebih mahal dari harga diri kamu." Timbalnya asal bicara, dasar manusia tidak punya akhlak, tidak memiliki etika dan sopan santun, enak saja kalau berucap kata. Sampai mati pun, sampai kiamat pun, kamu tidak akan bisa membeli ponsel mahal itu, Dimas. Bahkan aku mampu membeli 100 unit ponsel murahan seperti itu. Lelaki tidak bermoral itu memasang wajah jumawah dengan cara memoroti perempuan-perempuan haus belayan seperti Rania. Buk, kepala serta hidung berdenyut nyeri setelah Dimas mendaratkan tinju begitu keras tepat mengenai hidung. Cairan hangat berwarna merah dan asin mengalir deras dari lubang hidungku, juga dari bibirku yang pecah. Sialan, berani sekali dia menghajarku di depan umum. Mengepalkan tinju, hendak membalas serangannya, tetapi dengan sigap dia menangkis tangan ini, melintirkannya hingga aku meringis kesakitan. Dengar baik-baik, laki-laki congkak dan tidak berotak. Dengan sekuat tenaga, Dimas mencengkram rahangku, hingga tulang pipi ini terasa hampir remuk dibuatnya. "Semoga saja telinga kamu sudah tidak tuli. Rania Humairah binti Zubair yang selalu kamu kata-katai wanita pesina dan murahan, yang selalu kamu gaungkan di tempat umum kalau dia itu pasangan saya. Dia itu anak dari kakak kandung saya, Haji Zubair bin Ta'at Widianto. Jadi, kami tidak pernah berselingkuh apalagi berzina seperti yang kamu tuduhkan. Rania itu keponakan saya itu walinya dia juga. Dan dia, wanita yang ada di sebelah saya, dia Dr. Kayla, calon istri saya. Paham kamu?" Dia mendorong keras tubuhku hingga terjerembab. Sambil berdiri, kuseka darah yang terus saja mengucur, berusaha mengejar lelaki pembual itu ingin membokongnya, tetapi dia justru berbalik dan menarik kaki ini. Sialan, memalukan. Niat hati ingin mempermalukan dia di tempat umum, tapi malah justru aku sendiri yang dipermalukan olehnya. "Awas kamu, akan kubalas perbuatan kamu. Aku pastikan kamu akan mendekam di balik jeruji besi," ancamku, tetapi tidak dia gubris. Semua orang yang ada di tempat itu terus saja memperhatikan sambil berbisik. "Apa loh?" sentakku kepada mereka. Malah pada bersorak mengejek. Sambil mencebuk bibir berjalan gontai menuju toilet, ingin membersihkan wajah dari darah yang sudah mulai mengering di dagu serta baju. Perih sekali rasanya ketika luka perih pukulan Dimas tersiram air. Lebih perih dari hati ini yang terkoyak karena telah dipermalukan.
Kalau memang dia benar-benar pamannya Rania, untuk apa menghajar? Tinggal beritahu perlahan dan aku pasti bisa mengerti. Dasar temperamental. Memindai wajah di cermin, menatap lamat-lamat pesona ketampanan ini. Kenapa Tuhan menakdirkan aku menjadi seorang lelaki tampan, tetapi nasibku tidak sebagus wajahku. Selalu saja ditimpa banyak kemalangan, dan semua itu terjadi setelah menikah dengan Rania. Berarti memang dia pembawa sial, membuat aku terkena imbasnya karena pernah menyatukan tubuh dengan perempuan seperti dia. Keluar dari kamar mandi, membeli masker untuk menutupi wajah yang terlihat lebam. Malu jika diperhatikan oleh pengunjung mal, apalagi jika yang melihat salah satu dari mereka yang sempat menonton perkelahianku dengan Dimas tadi. Mas Aziz dari mana aja sih? Sungut Rafika ketika melihatku keluar dari dalam mal. Aku menyentak napas kasar melihat ekspresinya. Kan sudah aku bilang, tungguin di depan, jangan masuk mal. Runtuknya lagi, aku diam tidak menyahut. Sebab jika menjawab urusannya malah menjadi parah dan panjang, lebih baik diam. Mas Tuli ya, aku ngomong malah diem aja. Mas habis dari kamar mandi, cuci muka, tetap menatap lurus ke depan, fokus pada jalanan. Ini juga, ngapain pakai masker seperti itu? Rafika menarik kasar masker yang menutupi mulut serta hidung kemudian tertawa saat melihat wajah babak belurku. Benar-benar adik tidak ada etika, senang saja kalau melihat kakaknya menderita. Kenapa wajah Mas babak belur? Mau jadi jagoan ya? Pasti ngajakin orang berantem lagi. Berantem sama Dimas. Lagian kamu Mas, masih berurusan dengan wanita murahan itu terus. Akhirnya begini kan, berantem lagi dan lagi. Aku menoleh menatapnya, mengangkat satu ujung bibir, merasa lucu dengan ucapan yang terlontar dari mulut berhias lipstik merah cabai itu. Pakai bibir merah kayak orang habis minum darah, menyeramkan. Memangnya kamu wanita baik-baik, Fik? Hei Mas, tidak usah menghina aku. Kalau aku tidak bekerja seperti ini, perut kamu juga akan kelaparan. Mobil ditarik sama lesing dan rumah disita rentenir. Dasar benalu tidak tahu diri. Heh, jangan jumawa kamu, Fik. Dulu juga waktu Mas masih kerja, kamu selalu bergantung kepada Mas. Kamu baru bekerja beberapa bulan saja sudah sombong. Dulu ya dulu, sekarangnya sekarang. Aku tidak sedang membicarakan zaman dahulu, Mas. Udah lewat. Ingin rasanya ku remas-remas mulutnya itu. Tidak ada sopan-sopannya sama yang lebih tua. Terlalu sombong. Tidak takut apa? Semua yang dititipkan tiba-tiba diambil sama yang di atas. Sekarang anterin aku ke hotel Cempaka. Habis itu Mas langsung pulang. Aku mau jalan-jalan ke puncak sama teman-teman aku. Titahnya laksana seorang juragan yang sedang memerintah sang ajudan. Aku hanya bisa menggeleng dan menuruti perintah Rafika. Bosan adu argumen, sebab pasti aku juga yang kalah. Setelah mengantarkan Rafika, buru-buru aku pulang karena kepala ini sudah senut-senut ingin diistirahatkan. Mata juga sudah terasa berat, hidung serta bibir perih karena luka bekas pukulan Dimas yang lumayan keras tadi. Menepikan mobil di garasi, melenggang masuk melewati ibu yang sedang berselfie ria pamer perhiasan yang baru saja dia beli. Entah uang dari mana, mungkin dia dapat dari Rafika, anak yang sedang dia banggakan saat ini. Wajah kamu kenapa Ziz? Tanya perempuan dengan jempol khatulistiwa itu seraya menatap wajahku tanpa berkedip. Berantem, jawabku datar. Sama siapa? Dimas, pamannya Rania. Memangnya dia punya paman? Aku menyahut malas. Ayo, kita datangi rumah Mas Zubair. Kita minta ganti rugi sama dia. Lumayan duitnya nanti bisa untuk bayar arisan ibu. Ah Tuhan, wanita satu ini, di otaknya hanya ada arisan, arisan dan arisan. Dia tidak memperdulikan keadaan anaknya yang sedang sakit. Dia malah memikirkan acaranya yang tidak begitu jelas. Ayo Ziz, kenapa malah diem? Aku gak mau. Rania itu kan sudah tidak tinggal di rumah yang lama. Sekarang dia tinggal entah di mana, aku tidak tahu. Ya cari tahulah, berguna sedikit apa jadi orang. Jangan cuma jadi parasit. Tahu kamu, tidak akan berguna dan menyusahkan. Dulu mendingan ibu serahkan ke ayah kamu aja. Dikasih ke istri sahnya dia, supaya ibu tidak usah repot-repot mengurus kamu yang pengangguran ini. Apa bu? Apa maksud dari perkataan ibu? Apa benar aku bukan anak bapak? Dan aku ini memang anak hasil selingkuh antara ibu dan pria beristri yang pernah Hamzah katakan padaku. Wajah wanita yang telah melahirkan aku 30 tahun yang lalu itu seketika berubah bias. Apa bu? Apa maksud dari perkataan ibu? Apa benar aku bukan anak bapak? Dan aku ini memang anak hasil selingkuh antara ibu dan pria beristri yang pernah Hamzah katakan kepadaku. Aku menelan saliva mendengar pertanyaan Aziz putraku.
Lagian si Hamzah, apa sih maksudnya bilang ke Aziz kalau dia itu bukan anak kandung suami saya? Dari mana dia tahu rahasia tentang diriku? Apa jangan-jangan Nafsia yang menceritakan masa laluku terhadap putranya? Dasar, wajah dan penampilannya saja so alim, tapi kelakuannya sama aja kayak aku yang tidak berhijab, bahkan lebih parah. Doyan gibah, mengungkit-ungkit masalah orang lain, membeberkan aib orang lain kepada orang-orang yang tidak tahu tentang masalah kita. Bu, kenapa diam? Tanya Aziz lagi. Aku bingung harus menjawab apa. Jika jujur dan mengatakan yang sebenarnya, pasti dia akan marah dan menilai jelek diriku. Bu, Aziz menatap menghunus ke arahku. Kamu gak usah dengerin omongan Hamzah. Dia itu kan pembenci kita. Jadi bisa saja dia mengarang cerita, menyebarkan fitnah yang tidak-tidak tentang ibu. Apa kamu lebih mempercayai orang lain daripada ibu kamu sendiri? Melenggang pergi meninggalkan putra sulungku. Tidak mau diinterogasi panjang lebar tentang masa lalu. Menggenggam gagang pintu. Memutarnya kemudian masuk ketika pintu sudah terbuka lebar. Kuhempaskan bokong secara kasar di pinggiran ranjang, mengusap wajah mengingat masa lalu yang terasa menyakitkan. Mas, aku hamil, ucapku kepada Mas Hendra, seraya menunjukkan respek bergaris 2 dengan hati berbunga-bunga. Apa Sulis, kamu hamil? Ekspresi Mas Hendra terlihat kurang suka mendengar kabar yang aku sampaikan. Iya mas, aku sudah hamil, sudah 5 minggu. Gugurkan. Aku terkesiap mendengar jawaban darinya. Menggugurkan janinku. Enak saja, kalau aku menggugurkan janin ini, tidak ada pengikat antara aku dan Mas Hendra. Aku gak bisa minta uang kepadanya untuk jalan-jalan serta bersenang-senang. Lagian, Mas Hendra itu aneh. Kemarin dia bilang kepengen punya anak dari rahimku. Sekarang giliran aku mengandung, dia malah menyuruh menggugurkan. Dasar lelaki tidak jelas. Aku gak mau menggugurkan janin ini mas. Aku gak tega menyakiti anak kandungku sendiri. Apa kamu gak kasihan sama calon anak kita? Tapi Sulis, kamu itu tahu sendiri status aku saat ini. Aku ini sudah punya istri, dan aku tidak bisa pisah dari dia. Dan kamu juga tahu, kalau hubungan kita itu hanya untuk main-main dan bersenang-senang saja. Kamu sudah berjanji kepadaku, tidak akan menuntut untuk dinikahi, ataupun meminta waktu lebih kepadaku. Kamu ingat itu kan Sulis? Mas Hendra menjauhkan tubuh ini dari dekapannya. Aku gak minta dinikahi mas, aku cuma mau kamu tetap bertanggung jawab terhadap anak ini. Dia berhak hidup, berhak mendapatkan nafkah serta perhatian dari kamu juga. Mas Hendra menyentak napas kasar. Dia kemudian pergi meninggalkanku begitu saja, tanpa berkata apa-apa apalagi mengatakan cinta. Mana janji manis yang dia ucapkan kemarin, yang katanya akan selalu menyayangi dan mencintaiku selamanya. Tapi, kenapa setelah tahu ada janin yang tumbuh di rahim ini, justru dia pergi begitu saja? Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Kalau aku tidak bahagia, akan kupastikan dia juga akan menderita. Melambaikan tangan memberhentikan taksi, menyebut alamat rumah dan lekas menutup pintu. Mencoba menghilangkan penat serta sesak yang melanda, aku harus mencari cara supaya anak ini tetap lahir ke dunia. Tapi tidak dicap anak haram, anak ini aset untuk mendapatkan uang dari Mas Hendra. Setelah sampai di rumah, Giges turun dari mobil taksi yang aku tumpangi, mengenakan sweater untuk menutupi tubuh yang terlihat seksi dan segera melenggang masuk ke kontrakan Mbak Nengsi yang kutitipi Salva sebab aku harus bekerja. Baru pulang Sulis, sapa Mas Moko sembari melengkungkan bibir. Iya mas, jawabku singkat, sambil menggendong putriku yang sudah terlelap karena jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 10 malam. Lebih baik kamu menerima lamaran aku Sulis, supaya ada yang menjamin hidup kamu dan Salva, dan kamu tidak perlu bekerja meninggalkan putri kamu hingga larut malam begini. Tapi mas, aku ini seorang janda beranak 1, apa kamu juga akan menerima Salva jika menikah denganku? Menatap wajah laki-laki tinggi besar itu, ingin tahu kesungguhannya meminangku. Insya Allah, kalau aku mencintai ibunya, aku juga harus menerima anaknya juga. Iya toh? Binar bahagia terpancar jelas dari wajah Mas Moko. Mungkin dia pikir aku benar-benar mau menerima pinangannya, karena aku mencintai lelaki itu. Aku mau menerima dia itu hanya untuk menutupi aibku. Karena sedang mengandung anak Mas Hendra, tetapi ayah janin ini tidak mau bertanggung jawab. Oke, kapan kita akan menikah? Kamu serius, Lis? Aku menjawab dengan menganggukkan kepala. Pendar bahagia yang tidak dapat ia sembunyikan. Senyuman pun terus berkembang di bibir lelaki berusia 35 tahun itu. 3 hari kemudian kami melangsungkan pernikahan secara sederhana.
Karena aku tidak ingin pernikahan kami dirayakan terlalu meriah. Sayang uangnya, mendingan aku pakai untuk senang-senang bersama teman-teman. Kamu itu memang wanita yang luar biasa, Sulis. Bahkan kamu menolak untuk merayakan pernikahan kita dan memilih mengadakan acara yang sederhana. Puji Mas Moko ketika kami berdua sudah berada di dalam kamar. Aku hanya menjawab dengan mengembangkan sedikit senyuman. Sebenarnya merasa risih, sekaligus tidak nyaman berada di dalam kamar berdua dengan lelaki itu. Tapi karena status kami sekarang ini adalah suami istri, mau tidak mau aku harus melayaninya. Mas Moko beranjak dari tempat tidur lalu mematikan lampu, mengecup pundak kepalaku, meremas jemari ini kemudian meminta haknya sebagai seorang suami. 5 minggu setelah pernikahan kami dilangsungkan, aku mulai mengeluh mual yang sebenarnya sering aku rasakan karena memang sedang hamil muda. Namun, karena aku dan Mas Moko baru saja menikah, belum berani memeriksa diri ke bidan ataupun mengecek kehamilan karena sudah pasti hasilnya positif. Mas Moko yang memang belum memiliki anak terlihat sangat bahagia ketika aku mengeluhkan mual serta pusing. Juga mengatakan seperti ada tanda-tanda kehamilan. Kita cek ke bidan saja sayang, siapa tahu kamu memang sedang ngisi, ucapnya dengan semangat menggebu-gebu. Ah mas, kita kan baru menikah 5 mingguan, masa aku sudah hamil? Pura-pura tidak yakin. Iya, siapa tahu Lis, kan rezeki kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi pas pertama kita nyampur kamu sedang dalam masa subur. Apalagi mas perhatikan, selama kita menikah kamu belum pernah datang bulan. Dia kemudian mengelus perut datarku. Seandainya yang sedang melakukan ini adalah Mas Hendra, pasti rasanya bahagia sekali diri ini. Sayang, harus menelan pil pahit sebab yang datang mengelus pipiku adalah Mas Moko. Ya sudah, nanti malam kita ke bidan dekat rumah mas. Tapi kalau hasilnya negatif, kamu jangan kecewa ya. Memonyongkan bibir manja, memasang wajah lugu supaya Mas Moko tidak curiga. Iya sayang, lelaki berkulit sawo matang itu mengecup pundak kepalaku dengan penuh kasih sayang. Malam harinya, Mas Moko benar-benar mengajakku memeriksa kandungan ke rumah bidan Hapsari. Jantung ini berdetak tidak karuan ketika sang bidan menekan-nekan perut ini perlahan. Takut dia curiga karena kehamilanku sudah masuk minggu ke-10. Hari pertama haid terakhirnya kapan, Bu? Tanya Bu Bidan seraya menggerakkan pena di atas selembar kertas berwarna biru. 2 pekan sebelum menikah, Bu. Jahutku berdusta. Dahi bidan Hapsari berkerut-kerut dengan mimik heran menatap wajahku, membuat diri ini semakin menegang, dan tanpa sengaja meremas kasar tangan suami. Memangnya kenapa Bu? Apa istri saya benar-benar mengandung? Mas Moko terlihat bertambah semangat. Iya Pak, tapi setelah saya raba dan periksa, ibu seperti sedang mengandung janin 10 mingguan, sebab janinnya sudah terasa sebesar biji kelengkeng. Kalau janin usia 5 minggu biasanya belum terasa jika diraba, sebab bentuk si janin masih sebesar biji wijen, terang bidan panjang lebar. Tapi bisa jadi memang calon bayi ibu besar, atau malah mungkin kembar, tapi belum bisa terdeteksi, imbunya lagi. Bindar bahagia terpancar jelas di wajah jelek Mas Moko. Dia terlihat bangga karena baru 5 pekan menikah dan langsung dikaruniai momongan. Sedangkan bersama istri pertamanya dulu, dia sudah menikah selama 10 tahun dan dicerai oleh mantan istrinya karena tidak kunjung memberi keturunan. Terima kasih sayang. Mas Moko melingkarkan tangan di pinggang, mencium pipiku bertubi-tubi menunjukkan rasa cinta yang begitu dalam. Lagi, aku melengkungkan bibir bersandiwara kalau aku juga merasa sangat bahagia. Tidak mau suami curiga kalau anak yang sedang aku kandung bukan darah dagingnya. Semenjak Mas Moko tahu aku sedang mengandung, dia terlihat bertambah sayang juga selalu memanjakanku. Hal itu kugunakan untuk bermalas-malasan, serta meminta apapun yang aku inginkan. Jika suami tidak menuruti, senjata andalannya adalah merajuk dan mengancam akan pergi membawa calon buah hati kami. Jangan begitu sayang, mas ini sangat menyayangi kamu dan juga calon anak kita, bujuknya saat aku mengancam ingin pergi. Habis, aku ngidam kepengen kalung saja kamu gak mau memberikannya, memonyongkan bibir manja. Iya, minggu depan mas belikan. Dia mencium pipiku mesra dan segera berangkat bekerja. Selagi Mas Moko pergi, aku segera menemui Mas Hendra di rumahnya, ingin meminta jatah bulanan untuk calon anak kami. Kamu kenapa lama sekali tidak datang ke rumah, Sulis? Apa kamu tidak tahu kalau aku sangat merindukan kamu? Mas Hendra membikai wajahku, mencium mesra bibirku lalu membimbingku masuk ke dalam kamar, melepas rindu yang sudah bertumpuk di kalbu.
Aku takut istri kamu datang, Mas. Aku juga nggak bisa sering-sering menemui kamu karena suamiku melarangku untuk keluar rumah. Dia begitu takut terjadi sesuatu dengan kandunganku. Gak kayak kamu, ayah biologis anak ini, tetapi tidak peduli dengan calon anak sendiri. Sungutku panjang lebar. Mas Hendra terkekeh. Dia lalu kembali melingkarkan tangan di pinggang, meminta jatah kangen sekali lagi, sebelum akhirnya kami terlelap dalam mode saling berpelukan. Entah sudah berapa lama kami tertidur. Ketika membuka mata, seluruh ruangan sudah berubah menjadi gelap. Sepertinya hari sudah menjelma menjadi malam. Cepat-cepat aku mengenakan pakaian, mengambil dompet Mas Hendra, menguras isinya kemudian segera pulang. Lumayan, hari ini dapat uang jajan 1 juta dari kekasih gelapku, ayah dari bayi yang sedang aku kandung. Mobil taksi yang aku tumpangi menepi tepat di halaman rumah Mas Moko. Dengan jantung berdegup kencang turun dari mobil tersebut, berjalan perlahan menghampiri Mas Moko yang sedang berdiri di ambang pintu sambil memasang wajah marah. Apa jangan-jangan dia tahu apa yang baru saja aku lakukan dengan Mas Hendra? Duh, bisa habis aku kalau begini. Kamu dari mana, sayang? Kamu tahu nggak ini sudah jam berapa? Tanya Mas Moko terlihat khawatir. Aku habis dari rumah temen, Mas. Bosan di rumah terus. Kamu juga gak pernah ngajakin aku jalan-jalan. Memasang wajah sedih supaya dia merasa bersalah. Maafkan Mas ya sayang. Mas belum bisa membahagiakan kamu. Mas ini sibuk mencari uang untuk membiayai kelahiran anak kita nanti. Jadi gak pernah mengajak kamu jalan-jalan. Dia membungkuk kemudian mencium perutku serta mengelusnya dengan penuh cinta. Gak apa-apa Mas, aku juga mengerti keadaan kamu. Tapi kamu jangan larang-larang aku untuk pergi sama teman-teman ya, biar aku gak kesepian. Lagian semua teman-teman aku semuanya perempuan kok. Bergelayut manja di bahu Mas Moko. Iya sayang, ya sudah, sekarang kita masuk yuk, sudah malam. Mas sudah kangen sama kamu, pengen nengokin Dede. Dia menjawil dahuku nakal. Tapi aku mandi dulu ya Mas, soalnya bau asem. Berjalan meninggalkan Mas Moko, segera masuk ke dalam kamar mandi karena tidak mungkin melayani dia dalam keadaan kotor setelah terjemaah oleh Mas Hendra. Takut dia curiga karena banyak sekali jejak-jejak cinta yang Mas Hendra tinggalkan. Setelah selesai mandi, gegas mematikan lampu sebab tidak mau Mas Moko melihat tubuhku yang penuh dengan ruam merah. Aku tidak mau dia tahu kalau sebenarnya aku berkhianat di belakang dia. Kok dimatikan lampunya sayang? Tanya suami dengan suara bergetar, seraya membelai rambutku yang basah. Biar romantis Mas, bisiku mesra. Dalam keremangan, aku melihat dia tersenyum hangat kepadaku. Kedua netranya menyorotkan api cinta yang berkobar-kobar juga begitu besar. Beruntungnya sekali bisa dicintai oleh 2 orang laki-laki, walaupun tidak bisa memiliki semuanya. Semakin hari perhatian Mas Moko begitu besar, dia selalu memanjakan diriku, menuruti semua yang aku minta, apalagi setelah aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang begitu tampan, serta menggemaskan. Wajah bayi yang diberi nama Aziz Syafi'i itu mirip sekali dengan ayah biologisnya. Bahkan hampir semua orang mempertanyakan masalah wajah bayiku yang sama sekali tidak mirip denganku ataupun Mas Moko. Kok anaknya nggak mirip sama Mas Moko ya Mbak Sulis? Anaknya nggak mirip bapaknya. Kenapa tidak mirip Mas Moko? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari mulut-mulut rese para tetangga. Untung saja suami tidak pernah mendengarkan gosip yang beredar. Dia tidak peduli dengan semua omongan para tetangga, hingga akhirnya aku kembali mengandung dan melahirkan Rafika, putri kandung Mas Moko yang sebenarnya. Kehidupan rumah tangga kami begitu tentram, juga sangat bahagia. Tidak pernah ada konflik yang serius antara aku dan suami, karena dia selalu mengalah jika kami sedang bersih tegang, sehingga permasalahan yang sedang kami hadapi tidak memanjang. Hingga suatu hari, Nafsia datang ke rumah bersama seorang wanita yang tidak lain adalah istri Mas Hendra, mencaci makiku dan mengatakan kalau aku adalah seorang perebut suami orang. Dia juga memberitahu Mas Moko kalau Aziz bukan putra kandungnya, benar-benar kurang ajar. Tidak mungkin Mbak Naf, Aziz itu anak kandung saya. Dek Sulis juga tidak pernah main serong dengan siapapun. Jangan asal tuduh, atau Mbak Naf bisa saya tuntut dengan pasal pencemaran nama baik, bela Mas Moko saat itu. Coba saja Mas bawa si Aziz itu ke rumah sakit untuk melakukan tes DNA. Saya jamin DNA kalian tidak akan cocok. Nafsia terus saja mendesak. Sulis itu sudah main serong dengan suami saya sebelum menikah dengan Mas Moko. Mas bisa tanyakan sendiri kepada istri Mas yang sebenarnya wanita ular dan berbunga 2 itu. Istri Mas Hendra ikut angkat bicara. Dia menatapku dengan tatapan menghunus penuh dengan kebencian.
Kamu jangan asal nuduh ya, memangnya ada bukti. Mencoba menarik hijab yang sedang dikenakan istrinya Mas Hendra. Aurat saja ditutup, tapi kelakuan tetap barbar. Ngapain juga ngaduin aku ke Mas Moko? Memangnya enak, suami aku nggak percaya. Mas Moko itu cinta mati sama aku. Hati dan telinganya akan tertutup dan tidak akan pernah mendengarkan apa kata orang tentang diriku. Dia lebih percaya dengan istrinya sendiri ketimbang orang lain. Sudah, jangan bikin onar di rumah saya. Silahkan kalian keluar dan urus kehidupan kalian masing-masing. Usir suami sambil menunjuk ke arah pintu. Puas rasanya melihat wajah Nafsia dan adiknya yang sudah memerah menahan amarah. Mas, tolong jangan dengerin omongan mereka ya. Aku ini cinta mati sama Mas Moko loh. Tidak mungkin berani macam-macam di belakang Mas. Tolong percaya ya. Menangkup wajah suami, mengunci netranya dengan tatapan sambil memajang wajah sedih, seolah aku wanita yang paling disakiti. Mas Moko mengangguk lemah. Entah mengapa aku melihat seperti ada keraguan di dasar netranya. Jangan sampai dia percaya kepada omongan kedua wanita sok suci itu. Bisa bahaya nanti. Apalagi pelan-pelan cinta di hati mulai tumbuh untuk suami. Meskipun tidak bisa dipungkiri kalau rasa untuk Mas Hendra masih tetap begitu besar dan kokoh di dasar sanubari. Ya sudah, Mas istirahat dulu. Mas capek seharian bekerja. Dia melenggang masuk begitu saja, tidak seperti biasanya. Tidak ada ritual cium pipi kanan dan kiri, seperti sebelum Nafsia dan istri Mas Hendra datang melabrak. Awas saja kalian berdua, akan kubuat perhitungan jika sampai Mas Moko percaya dan meninggalkan aku. Mengepalkan tangan sambil menggumam dalam hati. Pagi-pagi sekali, seperti biasanya Mas Moko pamit untuk kerja keluar kota. Sebenarnya untuk saat ini sedang tidak ingin ditinggal oleh suami, sebab keadaan tubuh sedang kurang sehat. Pun dengan Rafika yang sejak semalam terus saja menangis, hampir tidak berhenti, membuatku khawatir terjadi sesuatu dengan putri kesayanganku itu. Namun, mau bagaimana lagi? Pekerjaan suami menuntut dia untuk tetap pergi walaupun anak serta istri sedang sakit. Aku pun maklum, lagian setiap kali dia pergi keluar kota, Mas Moko pasti mendapatkan uang tambahan dari perusahaan. Lumayan, bisa buat bayar arisan dan jalan-jalan bareng teman-teman nongkrong. Setelah mobil yang ditumpangi suami terlihat menjauh dari pekarangan rumah, Gegas mengganti pakaian, memoles wajah sedikit dan segera pergi menemui Mas Hendra. Ingin mengadukan kelakuan istri serta kakak iparnya supaya segera memberi pelajaran kepada kedua wanita tidak tahu diri itu. Biar mereka kapok, syukur-syukur Mas Hendra segera bercerai dengan istrinya. Kenapa manyun begitu sayang? Tanya Mas Hendra ketika aku datang di kantornya sambil menarik tubuhku agar duduk di pangkuannya. Istri sama kakak ipar kamu tadi datang ke rumah. Mereka melabrak aku mas, di depan suami aku pula. Protesku dengan suara dibuat-buat manja. Lantas, dia mengerjitkan dahi. Ya mereka berdua bilang ke Mas Moko kalau kita punya hubungan spesial dan memberitahu dia kalau Aziz bukan anak kandung Mas Moko, melainkan anak kamu. Moko percaya? Enggak lah, dia kan cinta mati sama aku mas. Ya sudah kalau begitu, kenapa mesti kamu permasalahkan? Netra legamnya menatap intens wajahku. Sebel aja mas, memonyongkan bibir manja. Mas Hendra mendaratkan kecupan, membuat moodku yang rusak gara-gara Nafisa dan adiknya kembali bagus. Dia lalu membopong tubuh ini ke atas sofa, membuka baju satu persatu dan brak. Mataku membeliak kaget ketika tiba-tiba pintu ruangan Mas Hendra terbuka lebar. Seorang wanita berhijab merah semerah wajahnya yang menahan amarah berdiri di ambang pintu. Sambil mengepalkan tangan, berkesiap ingin menghadiahkan tinju untukku dan Mas Hendra. Dan lebih tercengang lagi ketika Mas Moko ikut masuk dengan mata sudah dipenuhi kaca-kaca. Dengan gurat wajah penuh kecewa, dia diam tanpa berkata apa-apa. Akan tetapi aku tahu kalau saat ini dia sedang menahan amarah yang begitu dahsyat. Apalagi keadaanku saat ini sudah tidak mengenakan busana sama sekali. Mau mengelak semua bukti sudah memberatkan diriku. Mas, aku minta maaf. Tolong jangan tinggalkan aku mas. Meraih kedua kaki suami dan terus bersimpu di hadapannya. Hening, bibir Mas Moko terkatup rapat dan bergetar. Air mata yang sejak tadi aku lihat menggelayut di pelupuk pelan-pelan mulai mengular. Sakit ternyata ketika melihat dia menangis seperti itu. Silakan kamu lanjutkan apa yang hendak kamu lakukan dengan laki-laki itu. Mas permisi Sulis, semoga kamu bahagia setelah kepergianku ini. Ucapnya seraya melenggang pergi tanpa lagi menoleh ke arahku. Ingin rasanya mengejar.
Akan tetapi keadaan tubuh yang sedang tidak berbusana membuatku tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa meratap. Dasar perempuan murahan, sekarang kamu pergi dari ruangan saya ini. Istri Mas Hendra menjabak rambutku hingga banyak sekali rambut yang terbawa di sela-sela jarinya. Dan kamu, Mas, mulai hari ini kita pisah. Silakan hidup dengan gundik kamu ini. Dan jangan pernah bawa apapun dari rumahku. Kamu datang hanya membawa burung dan sarangnya saja. Jadi kamu pergi pun tidak boleh membawa apa-apa. Mobil, dompet, jam tangan, bahkan baju yang sedang kamu kenakan ini juga milik aku. Sekarang letakkan semua barang-barangku di meja dan kamu enyah dari tempat ini. Aku baru tahu, ternyata selama ini Mas Hendra tidak memiliki apa-apa sama sekali. Semua kekayaan yang dia punya milik istrinya, dan dia hanya menumpang hidup saja. Setelah berpakaian, dengan gontai berjalan menjauh dari ruangan tersebut, mencegat taksi di depan kantor Mas Hendra, lalu segera pulang ke rumah. Aku masih sangat berharap kalau Mas Moko akan kembali. Namun, sampai anak-anak tumbuh dewasa, dia tidak juga menampakkan batang hidungnya, pun dengan Mas Hendra yang mendadak menghilang bagai ditelan bumi. Makanya, ketika Aziz menikah dan tiba-tiba Rania sudah mengandung selama 10 minggu, aku tidak percaya kalau bayi yang ada di dalam rahim perempuan itu adalah calon cucuku. Aku pernah berbuat curang seperti dia, jadi tidak mudah dibohongi dengan cara seperti itu. Sudah tidak mempan karena berpengalaman. Ngelamun terus, Bu. Lagi mikirin apa sih? Tanya Aziz menyentakku dari lamunan. Mikirin bapak kamu. Jawabku seraya menatap Aziz yang mirip sekali dengan Mas Hendra. Sudahlah, Bu, lupakan saja dia, biar hati ibu nggak sakit. Aziz mengusap punggungku dan duduk di kursi sebelah. Aku terus saja berdoa untuknya. Semoga saja dia segera mendapatkan jodoh kembali. Tapi wanita yang kaya raya dan bisa membahagiakan hidupnya, memberikan apa yang aku inginkan, tidak seperti Rania yang hanya bisa mempermalukan keluargaku serta menghancurkan hati anakku. Alhamdulillah keadaan ayah perlahan sudah mulai membaik. Dia sudah sadar dari koma, dan perawatan pun sudah melepas kabel elektroda yang menempel di dada. Kamu sudah sarapan belum, Ran? Kamu lagi hamil, jangan sampai telat makan karena bisa berbahaya sama calon anak kamu. Tanya ayah dengan nada pelan, mungkin karena keadaan tubuhnya belum sepenuhnya membaik. Belum ya, belum lapar, jawabku sambil mengusap pipi keruputnya. Assalamualaikum. Aku dan ayah menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara laki-laki mengucap salam. Kak Amza datang mengunjungi dengan tendengan yang sepertinya bubur ayam di tangan kanan. Waalaikumsalam, jawab kami. Aku menatap wajah Kak Amza sekilas. Ada rasa rindu samar di hati yang terasa sedikit terobati ketika pagi-pagi sekali dia sudah berada di hadapanku. Entah mengapa rasa itu tiba-tiba singgah, dan sejak kapan hadir aku tidak tahu. Kenapa malah bengong, Ran? Ayo, suruh Nak Hamzah duduk, tita ayah. Iya ya, silahkan duduk, Kak. Mengangkat kedua ujung bibir yang terasa kaku juga grogi. Terima kasih, ini Ran, aku bawakan sarapan untuk kamu. Buruan dimakan ya, mumpung masih panas. Kasihan juga anak kamu, sudah jam 8 pagi tapi mamahnya belum makan. Dia meletakkan barang bawaannya di atas meja, kemudian mengambil satu kotak dan disodorkan kepadaku. Tuh kan, jadi merepotkan kakak. Aku tidak pernah merasa direpotkan, Ran. Aku malah senang jika dilibatkan dalam masalah serta hidup kamu, sanggahnya. Lagi, aku tersenyum malu-malu. Ayo silahkan dimakan, Ran. Iya, Kak. Kenapa aku jadi gagap begini di hadapan sahabat mantan suamiku? Bahkan tangan ini terasa bergetar ketika dia menyodorkan makanan yang ada di tangannya dan tanpa sengaja ujung jemarinya menyenggol tanganku. Ada Nak Hamzah. Duh, rajin banget pagi-pagi sudah nengokin si Om, sapa Bunda yang baru saja datang. Memang semalam jatahku menjaga ayah karena Bunda dan Kak Dima sudah terlihat kelelahan. Sebenarnya ayah dan Bunda melarang, akan tetapi aku bersikeras untuk tetap menjaga beliau sebagai tanda bukti, sebab belum bisa berbuat apapun kepada laki-laki yang telah memberiku limpahan kasih sayang itu. Kalian lewat, Tante. Kak Amza menggaruk kepala yang tidak gatal. Aku tersenyum melihat ekspresi wajah Kak Amza yang terlihat salah tingkah. Ran, kata Dimas, dia tidak bisa menjemput kamu, soalnya ada urusan mendadak. Dia juga bilang sama aku, katanya biar aku saja yang antar kamu pulang. Ucapnya ragu. Tapi Kak, aku takut merepotkan Kak Amza.
Enggak, Koran. Ya sudah, lebih baik kamu pulang saja sama Hamzah saja. Bunda gak tega kalau kamu pulang naik taksi, sebab kehamilan kamu sudah besar begitu. Kasihan si gendutnya Bunda, takut kenapa-napa di jalan. Bunda menimpali. Akhirnya mau tidak mau menuruti ucapan Bunda dan Kak Hamzah, walaupun ada rasa kurang nyaman jika harus berdua semobil dengan laki-laki yang bukan mahramku. Semoga saja hal ini tidak akan menimbulkan fitnah. Deru mesin kendaraan membawaku menjauh dari lahan parkir rumah sakit. Aku terus saja membuang pandang keluar jendela, tidak berani menoleh ke arah lelaki yang sedang duduk di kursi kemudi. Malu, grogi, semua bercampur menjadi satu. Hingga sampai di depan rumah Bunda, kami masih duduk dengan mode yang sama. Aduh, pekiku ketika hendak turun dari mobil karena tiba-tiba perut bagian bawah terasa sakit. Kenapa, Ran? Tanya Kak Hamzah terlihat panik. Gak tahu, Kak, perut aku tiba-tiba sakit. Memangnya sudah waktunya melahirkan? Aku menjawab dengan gelengan kepala. Masih kurang 3 mingguan lagi, Kak. Terus, apa kita perlu kembali ke rumah sakit? Gak usah, Kak. Mungkin aku terlalu kecapean. Ya sudah, kalau begitu, lebih baik kamu istirahat. Kalau nanti kamu butuh sesuatu, jangan sungkan hubungin aku. Aku akan siaga 24 jam buat kamu. Terima kasih, Kak. Aku masuk dulu ya. Pria dengan garis wajah tegas itu mengulas senyum tipis lalu mengangguk. Aku segera masuk ke dalam rumah sambil memegangi perut bagian bawah, kemudian duduk menyadarkan tubuh di sofa, meluruskan kaki sambil mengusap perut yang terasa mulai nyaman. Setelah nyeri di area perut sudah tidak lagi terasa, aku segera turun dari sofa dan berjalan menuju dapur membuat teh hangat untuk menghangatkan tubuh agar tidak merasa tegang. Akan tetapi beberapa menit kemudian sakit itu kembali terasa, hilang, lalu timbul kembali hingga aku benar-benar merasa semakin kesakitan. Astagfirullah, apa aku sudah mau melahirkan? Ya Allah, mana aku hanya sendiri di rumah. Ayah dan Bunda berada di rumah sakit. Mbak Uti sedang melaksanakan ibadah umroh, sedang Kak Dima sedang bekerja. Bagaimana kalau tiba-tiba aku melahirkan? Tanpa terasa buliran-buliran air bening nan asin mulai mengular di pipi. Merasa sangat takut jika harus menghadapi rasa sakit ini sendiri, tanpa pendamping yang akan memberi dukungan moral. Dering ponsel yang bergeletak di atas nakas membuatku tersadar dari lamunan. Ada panggilan masuk dari Kak Hamzah. Apa iya, aku akan meminta dia yang menemani? Sepertinya tidak mungkin. Dia bukan siapa-siapaku. Apalagi momennya aku akan melahirkan. Lagi, air mata mengalir deras dari balik kelopak. Merasa kasihan kepada diri sendiri, karena harus menerima nasib seperti ini. Andai saja dulu menuruti ucapan ayah dan tidak menikah dengan Mas Aziz, mungkin semua tidak akan seperti ini. Pada saat ini aku akan menjadi orang paling bahagia di dunia, karena sebentar lagi akan menyambut kehadiran calon anakku ke dunia. Mengusap perut yang semakin terasa sakit, menikmati nyeri ini sendiri sambil membaca doa yang kubisa. Assalamualaikum, tok tok tok. Berjalan setengah membungkuk menuju pintu, ingin melihat siapa yang datang bertamu sore-sore seperti ini. Kak Hamzah, untuk apa dia datang? Pelan-pelan memutar anak kunci, membuka pintu dan mempersilahkan si pemilik mata bulat duduk di kursi teras. Kamu kenapa, Ran? Wajah kamu pucat sekali loh. Aku telepon kamu berkali-kali juga tidak ada respon. Kamu tahu nggak? Aku begitu mengkhawatirkan kamu, runtuknya tanpa jeda. Aku tidak menyahut karena tiba-tiba rasa sakit yang begitu dahsyat kembali datang. Sakit! Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Ya Allah, Ran, sepertinya kamu benar-benar sudah mau melahirkan. Mendingan kakak antar kamu ke rumah sakit sekarang ya. Aku tidak mau terjadi sesuatu dengan calon anak kamu. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Wajah Kak Hamzah terlihat begitu panik. Aku mengangguk pelan, berjalan dengan gontai menuju mobil Kak Hamzah, kemudian segera duduk di kursi sebelah kemudi. Aku kunci rumah kamu dulu, Ran. Perlengkapan bayi sudah kamu siapkan belum? Di kamar aku, Kak. Di atas tempat tidur bayi yang kakak belikan. Kamar kamu sebelah mana? Paling belakang, Kak, dekat ruang keluarga. Ya sudah, kakak ambil perlengkapan bayinya dulu ya. Lagi, aku hanya bisa menjawab dengan menganggukkan kepala. Beberapa menit kemudian Kak Hamzah kembali ke mobil menenteng tas berwarna biru yang sudah aku isi beberapa pakaian bayi serta keperluan lainnya. Dia lalu segera menyalakan mesin kendaraan roda 4-nya, melaju membelah kemacetan kota, menuju rumah sakit tepat di mana aku selalu memeriksakan kandungan. Keringat dingin mulai membajiri tubuh karena rasa yang kian bertambah.
Kamu sabar ya Ran, sebentar lagi kita sampai. Kak Hamzah berujar tanpa menoleh, matanya terus saja fokus ke jalan raya, melajukan kendaraan miliknya dengan kecepatan rata-rata. Sesampainya di rumah sakit, pria berkulit bersih itu segera membukakan pintu untukku, memanggil petugas medis meminta para perawat membawakan berangkar. Ah Tuhan, walaupun ayah biologis anak yang sedang aku kandung tidak pernah peduli, akan tetapi ada saja orang yang selalu menyayangi serta memperhatikan kami. Bapak mau menemani istri Bapak melahirkan atau menunggu di depan saja, Pak? Sekilas aku mendengar suster menanyakan hal seperti itu kepada Kak Hamzah. Saya... Hamzah? Rania sudah mau melahirkan, potong dokter Kayla yang baru saja datang. Gak tahu, Kay, tapi dia sudah kesakitan seperti itu, jawab Kak Hamzah. Dokter Kayla segera membawaku ke ruang bersalin, menyuruh berbaring dengan posisi kaki dilipat dan paha dibuka lebar, memeriksa jalan lahirku, dan segera mempersiapkan alat-alat yang entah apa itu namanya. Sudah bukaan 5, sebentar lagi dedeknya mau lahiran. Apa Mbak Ambar sudah kamu kasih kabar? Dokter yang notabene calon tanteku itu bertanya sambil melepas sarung tangan. Belum Kak, Bunda belum tahu, sautku dengan suara bergetar karena menahan rasa sakit yang begitu dahsyat. 30 menit kemudian Bunda masuk ke dalam ruang bersalin, memeluk serta menciumku sambil terus mendoakan keselamatan anak serta calon cucunya. Kamu kenapa tidak segera menghubungi dan menghabari Bunda Ran? Untung saja Hamzah langsung memberi kabar. Kalau tidak, Bunda gak akan tahu kalau kamu mau melahirkan hari ini, kata Bunda tanpa melepas pelukan. Aku gak bawa HP Bun, aku juga gak tahu kalau aku sudah mau melahirkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang Bunda sudah tahu dan sudah di sini. Kamu yang kuat ya sayang. Aku mengangguk pelan. Ya Allah, rasanya semakin sakit luar biasa. Pinggang terasa panas, perut seperti sedang diaduk-aduk. Mencekram erat tangan Bunda, mengejan sekuat tenaga karena tiba-tiba merasa seperti ingin buang air besar. Suster, Kayla, ini kepala bayinya sudah kelihatan, teriak Bunda panik. Dokter Kayla kembali mengenakan sarung tangan, mengangkat kakiku dan meletakkannya di atas penyangga kaki khusus, kemudian segera membantu proses persalinan. Dorong yang kuat Ran, dedeknya sudah mau keluar, perintahnya dan segera aku ikuti. Suara tangis bayi membuat suasana tegang menjadi mencair. Seorang bayi laki-laki telah hadir di tengah-tengah kehidupanku, dan wajahnya begitu mirip sekali dengan sang ayah. Mas Dimas ikut ke sini Mbak. Biar saya panggil untuk mengazani anaknya Rania, tanya dokter Kayla seraya meletakkan bayiku di dada yang sengaja dia buka. Dia lagi pergi Kay, adanya Hamzah di luar, itu pun kalau dia masih menunggu. Ya sudah, biar Hamzah yang mengazani. Dia lalu mengambil bayinya, meletakkannya di tempat khusus bayi dan menutup tirai karena perawat belum selesai membersihkan jalan lahirku. Air mata tidak henti-hentinya mengalir saat mendengar Kak Hamzah mengumandangkan azan. Aku merasa sangat berterima kasih kepadanya karena sudah meluangkan banyak waktu untukku juga keluargaku. Allahu Akbar, kenapa sekarang pandanganku mengabur, kepala juga terus berputar seperti gasing, dan tubuh ini seperti tenggelam di telan bumi. Ada apa denganku ya Allah? Membuka mata perlahan, lalu menutupnya kembali karena cahaya yang menyilaukan. Terdengar suara hamdalah terucap dari mulut Bunda, dan dia segera mendaratkan kecupat singkat di kening. Anak aku mana Bun? Tanyaku dengan suara lemah. Karena tenaga ini belum sepenuhnya pulih. Ada di ruangan khusus bayi, besok pagi baru dibawa ke ruangan ini, kata perawat. Terang Bunda membuatku sedikit bernapas lega. Ayah, siapa yang nemenin Bun? Ada Hamzah sama Dimas, mereka yang nemenin ayah malam ini. Oh, aku pikir sendirian. Tidak, tadi setelah nemenin kamu di sini, Hamzah langsung ke rumah sakit tempat ayah dirawat. Dimas juga sudah pulang, barusan dia WA Bunda. Ya sudah, mendingan kamu istirahat dulu biar tenaganya cepat pulih. Tadi kamu sempat pingsan karena kelelahan sama kurang darah. Terima kasih ya Bun, karena Bunda selalu memberikan limpahan kasih sayang sama aku. Maaf karena aku belum bisa membalas budi kepada Bunda dan ayah. Kamu tidak pernah berhutang budi sama Bunda. Kamu itu anak Bunda satu-satunya. Tanggung jawab Bunda juga ayah. Sudah, lebih baik segera tidur. Sudah malam, Bunda juga mau istirahat. Perempuan berhijab coklat susu itu tersenyum dan segera merebahkan bobot di atas sofa. Pagi-pagi sudah dibuat geram oleh status WhatsApp si Hamzah.
Dia menggugah sebuah foto dirinya yang sedang menggendong bayi dengan caption, "Selamat atas kelahiran anak pertamanya Rania. Semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua, agama juga negara." Bergetar jiwaku kala diminta mengazani si tampan, berasa menjadi ayah beneran. Isi caption tersebut membuat dadaku memanas, seperti tersiram air panas. Apa maksudnya coba? Ingin memanas-manasi aku? Ingin mengatakan ke semua orang kalau dia adalah ayah biologis anak yang dikandung mantan istriku? Tidak tahu malu. "Ada apa sih sis? Masih pagi udah merenggut aja?" tanya ibu seraya menghampiri dan duduk di sebelahku. Ibu lihat sendiri, menyodorkan ponsel, menunjukkan status Hamzah yang sudah membuat diri ini kebakaran jenggot. "Dasar nggak tahu malu. Ayo kita samperin saja dia sis. Coba kamu basa-basi, tanya sama dia di mana Rania melahirkan anak mereka, biar ibu buat malu wanita murahan itu." "Selamat ya Zah, atas kelahiran putra lu sama Rania. Terima kasih sudah mengkhianati gue." Segera aku kirimkan pesan kepadanya, memancing reaksi laki-laki sialan itu. "Oh iya, terima kasih sis," balasnya disertai emoji tertawa sambil menangis. Dasar, tidak ada akhlak. "Ngomong-ngomong, Rania lahiran di mana? Apa gue boleh jenguk?" "Di rumah sakit Permata Bunda, silahkan sis, gak ada yang melarang." Dengan perasaan dongkol, kuletakkan kembali ponsel di atas meja, berganti pakaian kemudian mengajak ibu untuk membesuk Rania di rumah sakit yang disebutkan oleh Hamzah. Tidak sabar rasanya ingin melihat anak haram itu dan mempermalukan mantan istri, sekaligus membuktikan kepada semua orang bahwa Rania memang telah berkhianat. Sesampainya di rumah sakit, gegas menanyakan di mana kamar inap mantan istri kepada resepsionis dan segera menuju kamar tersebut. "Permisi," tok tok tok. Tidak lama kemudian pintu terbuka lebar. Bunda terkesiap dengan kelopak mata terbuka lebar melihat kedatanganku bersama ibu, pun dengan Rania yang terlihat begitu kaget dan langsung membuang muka menghindari tatapanku. Jujur, dalam hati merasakan rindu yang menggebu, ingin rasanya memeluk sambil mengucapkan selamat kepada wanita itu. Namun, jika mengingat pengkhianatan yang telah dilakukan, rasa benci segera mendominasi hati. "Untuk apa kalian datang ke sini?" Ketus Bunda terlihat kurang ramah, sepertinya kami tidak diterima di sini. "Mau nengokin cucu kamu, memangnya tidak boleh?" sentak ibu, berjalan masuk melewati mantan mertua dan segera menghampiri anak Rania yang sedang tertidur pulas di dalam box khusus. "Ya Tuhan Aziz, dia persis banget seperti kamu waktu masih bayi. Mukanya juga mirip banget sama kamu. Hidungnya, matanya, alisnya, bibirnya, semuanya persis seperti kamu. Ini mah fotokopian kamu banget sis." Ibu berujar begitu antusias saat menggendong malaikat kecil dan mengayun-ayunkannya tangan sambil tersenyum. Binar bahagia terpancar jelas di wajah ibu dan tidak mampu dia sembunyikan. Perlahan aku berjalan mendekat, menatap lamat-lamat bayi berusia 1 hari yang sedang terlelap dalam gendongan ibu, dan ternyata benar, wajahnya mirip sekali denganku. Ya Allah, apa ini memang anak kandungku? Menoleh ke arah Rania yang berbaring di atas ranjang rumah sakit. Akan tetapi dia segera melengos menghindari tatapanku. Namun aku tahu, saat ini dia sedang menahan tangis. Dia terluka begitu dalam akibat perbuatanku yang selalu meragukan kesetiaannya. "Anak ini benar-benar anakku, Bu." Lirikku seraya menahan sesak di dada. "Is, apa-apaan sih? Ayo kita pulang." Ibu meletakkan kembali bayi tersebut dan menarik tanganku keluar dari ruangan tempat di mana istri, lebih tepatnya mantan istri serta anakku sedang dirawat. "Kenapa bayi itu mirip sekali dengan kamu, sis?" tanya ibu ketika kami sudah berada di dalam mobil. "Mungkin dia memang anakku, Bu," jawabku sembari mengusap kasar wajahku. Tuhan, kenapa tiba-tiba perasaan bersalah langsung menghakimi hati? Aku menyesal karena sudah tidak percaya kepada Rania, mentalaknya secara tidak terhormat, serta menorehkan luka begitu dalam di dasar hati wanita berparas ayu itu. Bodohnya aku, karena lebih mempercayai ibu dan saudari-saudariku, padahal aku sendiri yang merasakan bahwa Rania memang masih suci ketika tubuh kami pertama menyatu. Bahkan, omongan Kayla yang notabene seorang dokter kandungan juga tidak aku percaya. Bagaimana ini? Aku masih sangat mencintai Rania, tetapi tidak mungkin bisa kembali sebab sudah menjatuhkan talak 3 kepadanya. Kecuali dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengan si lelaki. "Sis, kok wajah kamu sedih begitu?" Ibu mengusap pelan bahuku.
Aku menoleh tanpa menjawab pertanyaan wanita yang telah melahirkan aku 30 tahun yang lalu itu. Dia juga pasti tahu jawabannya, kenapa aku bersedih seperti ini. Dia yang telah menghancurkan hidup serta memporak-porandakan rumah tanggaku hingga hancur lebur serta menyatu dengan tanah. Sepertinya akan sangat sulit jika mengembalikan keadaan rumah tanggaku seperti sedia kala. Dari kejauhan kulihat sebuah mobil sedan memasuki lahan parkir rumah sakit. Sepertinya itu mobil Pak Beni, mantan bosku dulu. Dan benar saja, dia dan keluarganya datang membawa kado yang begitu besar dan aku yakin mereka akan membesuk Rania serta anakku. Pintar sekali si Hamzah itu, mencari kesempatan dalam kesempitan. Bahkan dia jugalah yang telah mengazani putraku. Aku tidak terima itu. Sudah, ayo kita pulang sis. Nanti kita pikirkan bagaimana cara mendapatkan hak asuh anak kamu. Tapi sebelumnya, kita lakukan tes DNA secara diam-diam. Besok kita datang lagi ke rumah sakit. Kita ambil sedikit rambut anaknya Rania dan kita bawa ke rumah sakit lain untuk melakukan tes DNA. Jika DNA kalian cocok, kita bisa ambil bayi itu. Karena kamu lebih berhak atas anak itu. Usul ibu dan entahlah, aku merasa sedikit keberatan jika harus mengambil secara paksa anaknya Rania. Sedangkan dulu sudah mati-matian menolak kehadiran malaikat kecil itu. Mengambil napas dalam-dalam, membuangnya pelan-pelan lalu menyalakan mesin kendaraan melajukan mobil meninggalkan rumah sakit. Konsentrasiku sedikit terpecah saat tiba-tiba wajah tampan bayi itu berkelebat dalam angan-anganku. Rasa berdosa terus saja menghakimi hati, seolah sedang menuntut supaya aku menyadari segala salah yang telah kuperbuat kepada mantan istri. Kira-kira jika aku merujuknya apa Rania mau? Sepertinya Hamzah juga masih menaruh hati terhadap mantan istriku. Mungkin bisa meminta tolong kepada dia, supaya menjadi muhalilku, agar aku bisa rujuk dengan Rania. Semoga saja Hamzah mau. Bergumam sendiri dalam hati, sambil terus memegangi kemudi membelah ramainya jalanan kota Jakarta. Esok harinya sengaja bangun pagi-pagi sekali, karena ingin meminta sejumlah uang kepada Rafikah. Niat hati ingin membelikan hadiah untuk anaknya Rania, sekalian ingin mengambil sedikit rambut bayi itu dan melakukan tes DNA untuk mencari bukti bahwa anak itu adalah darah dagingku. Untung saja Rafikah sedang berbaik hati dan langsung memberikan sejumlah uang yang aku minta tanpa mengajak debat. Mungkin ini rezeki dari dedek bayi dari tantenya. Walaupun sebenarnya tidak tega membelikan dia hadiah menggunakan uang yang tidak jelas asal-usulnya. Pukul 9 pagi, aku beserta ibu pergi ke pusat perbelanjaan membeli beberapa potong baju, juga keperluan bayi lainnya. Setelah itu, gegas pergi ke rumah sakit. Sudah tidak sabar ingin mengetahui apakah benar anak Rania adalah anakku. Meskipun wajahnya sangat mirip sekali denganku, akan tetapi perlu pembuktian lebih tepat dengan cara tes DNA, supaya suatu saat bisa membuktikan kalau dia benar-benar anakku. Untuk apa kalian datang ke sini lagi? Tanya bunda dengan wajah masam, tidak menunjukkan keramahan sama sekali kepada kami. Ini rumah sakit Ambar, semua bebas datang ke sini. Saya cuma ingin menjenguk cucu kamu. Ibu menyahut tidak kalah jutek. Setelah meletakkan bingkisan yang kami bawa, ibu segera menggendong bayi mungil itu dan menimang-nimangnya sebentar, hingga terdengar jeritan si bayi karena ibu mencabut sedikit rambutnya. Apa yang kamu lakukan terhadap cucu saya, Mbak Sulis? Sentak bunda seraya merebut paksa anak Rania dalam gendongan ibu. Saya nggak apa-apakan kok, dasar anaknya saja yang cengeng. Ibu kemudian menyerahkan beberapa helai rambut yang berhasil ia ambil untuk sampel DNA kepadaku dan mengajakku segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Datang-datang cuma bikin nangis cucu saya doang, untuk ibu Rania ketika kami sudah berada di ambang pintu. Sekali lagi menoleh ke arah mantan istri yang sedang berusaha menenangkan anaknya, merasa bersalah karena telah melukai hatinya. Jika nanti terbukti kalau anak ini memang buah hati kita, aku akan segera datang untuk merujuk Muran. Sebab jujur, aku masih sangat mencintai kamu. Tunggu aku hingga waktunya tiba, sayang. Berujar sendiri dalam hati, seraya beranjak pergi dari kamar inap mantan istri. Fik, bagi mas duit 10 juta dong. Menodongkan tangan kepada adikku yang sedang asik memoles wajahnya dengan bedak di depan kaca. Memangnya mau buat apaan mas? Minta uang sebanyak itu? Tanya Rafika tanpa menoleh. Dia tetap saja fokus ke wajahnya yang sudah dirias sedemikian rupa. Mas mau tes DNA anaknya Rania, Fik. Dia itu mirip banget sama Mas. Makanya Mas mau tes biar tahu dia beneran anaknya Mas atau bukan. Nggak ada. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Enak saja minta-minta terus.
Aku yang capek kerja siang malam, Mas yang mau nikmati. Jangan cuma ongkang-ongkang kaki di rumah sama minta duit, dasar benalu. Runtuknya panjang lebar. Aku segera keluar dari kamarnya, malas beradu argumen dengan Rafikah. Nanti ujung-ujungnya merembet kemana-mana. Awas saja kamu, Fik. Jangan salahkan aku kalau sampai mengambil uang kamu secara diam-diam. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.